Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Perencanaan Penggunaan Lahan dan Pengaruhnya Terhadap Sumber Daya Air di Das Waibesai Lampung pada Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacia oleh Ashadi Marianto, Kukuh Murti Laksono, dan Latif Mahi Rahman. Untuk dosen pengampu mata kuliah hidrologi, yaitu yang pertama ada Bapak Dr. Insinyur Slamet Budi Wono MS, yang kedua ada Bapak Dr. Insinyur Gunardi Dewi Narno MSI, yang ketiga ada Ibu Dr. Hajah Bainasari Dewi Eshud MSc, dan yang keempat itu ada Ibu Mahya Kartika Tesani Eshud MSc. Untuk reviewernya yaitu saya sendiri, Lucialeni Mariani, dengan NPM 2014151037, Angkatan 2020, Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Untuk daftar isi, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Untuk bab 1, pendahuluan, latar belakang. Ketersediaan air kaitannya dengan faktor biofisik dan iklim di suatu das, sedangkan kebutuhan air berhubungan dengan penggunaan air oleh aktivitas di dalam das tersebut. Pemodelan hidrologi suatu das merupakan salah satu cara paling efektif guna mempelajari dan memahami proses-proses yang terjadi dalam das. Untuk Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji pasokan dan kebutuhan air di Das Waibesai, mengkaji neraca air Das Waibesai, dan menyusun rekomendasi perencanaan penggunaan lahan yang terbaik. Untuk bab 2 yaitu metode penelitian, waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan di Das Waibesai Lampung Barat. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Februari hingga Agustus 2013. Untuk bahan dan alat yang digunakan itu terdiri dari yang pertama data spasial, yang terdiri dari peta rupa bumi skala 1:50.000, peta citra Landsat ETM 7+, dan peta DEM SRTM 30 meter wilayah Provinsi Lampung, dan peta jenis tanah skala 1:250.000. Yang kedua itu ada data numerik, yaitu data lapangan yang meliputi data debit Sungai Waibesai, data produksi listrik PLTA Waibesai, data iklim curah hujan periode 2011 dan 2012 dari BMKG. Kemudian yang ketiga itu ada data pendukung berupa literatur hasil penelitian terdahulu. Untuk bab 3 itu ada hasil dan pembahasan. Pasokan dan kebutuhan air. Pasokan air ini dihitung menggunakan air permukaan yang berasal dari debit Sungai Waibesai. Jumlah air permukaan total yang tersedia tahun 2011 di Das Waibesai sebesar 460.452.600 meter kubik per tahun. Neraca air Das Waibesai itu berdasarkan perhitungan neraca air bulanan, distribusi air tidak merata sepanjang tahun. Kekurangan pasokan air pada bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober masing-masing sebanyak 7.861.736 meter kubik, 16.246.136 meter kubik, 17.800.951 meter kubik, dan 21.384.649 meter kubik. Di sini ada tabel 1 itu tentang neraca air Das Waibesai tahun 2011. Kemudian gambar ini tentang grafik neraca air di Das Waibesai tahun 2011. Ini memperlihatkan neraca air bulanan di Das Waibesai tahun 2011 tentang kekurangan air yang terjadi pada mulai bulan Juli hingga Oktober, yang berdampak cukup besar pada produksi listrik PLTA Waibesai. Kemudian analisis perencanaan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan ini berdampak pada menurunnya fungsi das yang ditandai dengan menurunnya produktivitas lahan dan menurunnya daya resap air dalam tanah. Ini bisa dilihat pada tabel 2 itu perubahan penggunaan lahan setiap skenario di Das Waibesai tahun 2011.
Untuk tabel 3 ini ada rincian hasil skenario setiap bulan di DAS Waibesai tahun 2011. Untuk tabel 4 ini tentang hasil skenario dari aspek hidrologi di DAS Waibesai tahun 2011. Untuk bab 4 yaitu kesimpulan. Kebutuhan air DAS Waibesai tahun 2011 sebanyak 441.450.909 meter kubik per tahun dan ketersediaan air sebanyak 460.452.600 meter kubik per tahun. Kebutuhan air mencapai 96,87% dari air yang tersedia. Total kebutuhan air di DAS Waibesai tahun 2011 itu sebesar 441.450.909 meter kubik per tahun masih dapat dipenuhi dari pasokan air yang ada. Perencanaan pengelolaan lahan HKM dengan pola penanaman agroforestry dan merehabilitasi kawasan hutan serta merubah pengelolaan lahan kopi monokultur menjadi kopi campuran adalah skenario yang dipilih sebagai skenario terbaik yang ditinjau dari aspek hidrologi. Distribusi air pada skenario 4 lebih merata dibandingkan dengan skenario lain. Hal ini ditunjukkan berkurangnya pasokan air pada bulan-bulan basah, dari bulan November sampai dengan bulan April, dan meningkatnya pasokan air pada bulan-bulan kering yaitu dari bulan Mei sampai bulan Oktober. Berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.